Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita, meneguhkan dan menegur mungkin untuk kita senantiasa berusaha melakukan apa yang baik, yang benar di tengah-tengah situasi kehidupan kita sehingga supaya kita dilihat orang tidak menjadi sebuah batu sandungan. Nah, bicara tentang batu sandungan ini, bagi orang-orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, ia akan berhati-hati dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya sehingga ia sadar bahwa setiap hal yang dia lakukan itu menjadi cerminan untuk dia eee, meneruskan atau meneladankan kebenaran firman Tuhan dalam dirinya. Karena ketika seseorang berkata kepada orang lain, lakukan ini tetapi dia sendiri tidak melakukan, itu akan kita sebut menjadi sebuah batu sandungan gitu ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, firman kali ini pun meneguhkan kita betapa Yesus Kristus pun, ia sebagai Tuhan sekaligus sedang menjadi 100% manusia di antara kita ataupun konteks zaman Yesus saat itu, ia berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan. Kita lihat di bacaan kita Matius pasal 17 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-27. Di situ digambarkan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Jadi yang menarik di sini jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana konteks saat itu ada sebuah kewajiban untuk membayar bea ke bait Allah. Dan ini ada kaitannya dengan kisah di Perjanjian Lama, yaitu di Keluaran 30 ayat 11 sampai 16, di mana di situ dijelaskan awal mula kenapa bea bait Allah ini ada. Ini ditetapkan untuk setiap orang. Jadi mau kaya, mau yang miskin, jumlahnya tetap sama. Di Perjanjian Lama itu jumlahnya sebesar setengah sikal. Kalau di bacaan kita hari ini tadi sejumlah 2 dirham. Jadi pada dasarnya 2 dirham itu sama di seluruh orang. Mungkin kalau kita konteks jemaat sekarang yang sama ke semua orang, apa ya, barangkali uang iuran IKA ya, bahwa siapapun dia, mau miskin mau kaya, uang iuran itu sama gitu ya. Atau rasanya kalau perpuluhan itu tergantung situasi kita, persembahan juga ketulusan hati kita. Tapi untuk yang ini kali, jika urusannya sama, mungkin hampir sama dengan IKA. Tetapi lagi-lagi tentang hal ini, Yesus lebih melihat bagaimana bea bait Allah ini menjadi sesuatu yang unik gitu ya. Kalau IKA kita jelas ya, iuran IKA ada tujuannya dan tahu apa manfaatnya. Sedangkan bea bait Allah ini karena disebut bea pajak, Yesus mempertanyakan terlebih dahulu kepada murid-muridnya.
bahwa seharusnya pajak itu diberikan konteks, seorang raja pasti kepada orang-orang yang asing dan rakyatnya justru seharusnya dibebaskan gitu ya. Tetapi kali ini tidak. Artinya Bapak Ibu terkasih, sebenarnya Yesus ingin menyuarakan bahwa di dalam cinta kasih Tuhan, di dalam, kebenaran firman Tuhan, kita sebagai anak-anaknya, tidak ada lagi sebuah tuntutan untuk hal-hal yang berkaitan dengan bea ataupun sesuatu yang mengikat kita gitu ya, yang pada akhirnya belum tentu itu menjadi sebuah hal yang prinsip. Tetapi lagi dan lagi karena konteksnya itu sebuah peraturan yang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengubahnya karena berurusan dengan pajak ataupun keuangan gitu ya. Akhirnya Tuhan Yesus pun memilih supaya tidak menjadi batu sandungan, ia mengikuti peraturan itu. Selama, peraturan itu memang menjadi sebuah untuk kebaikan khususnya dalam biaya perkembangan atau konteks di Bait Allah gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika baca bagian ini sama seperti saya ya, yang ketika baca dapat uangnya dari mana kayak, "Hah, Yesus kok agak unik ya dapat uangnya dari seekor ikan," gitu ya. Tapi Bapak Ibu terkasih ketika melihat bacaan ini seperti menunjukkan kepada kita bahwa memang sungguh Yesus itu adalah Tuhan yang punya kuasa, punya cara, punya mukjizat dengan begitu banyak hal sehingga untuk sekedar dari ikan pun itu pasti hal yang sederhana. Yang ini justru menunjukkan kepada kita bahwa berkat Tuhan itu ketika kita bersama Tuhan Yesus itu tidak terduga dan dengan banyak cara Tuhan bisa menolong kita. Saya ingat ada salah satu sharing, seorang jemaat yang, perekonomiannya sangat tertolong karena, hewan kucing atau anjing gitu ya, saya lupa, yang ternyata hewan-hewan yang, tidak terduga ditemukan dan akhirnya beranak itu, dan menjadi berkat buat keluarga ini. Saya yakin Bapak Ibu terkasih ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan untuk menolong perekonomian, setiap kita yang sedang bergumul. Maka kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan kita dua hal. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita, eee, tanggung atau bayar, maka lakukanlah itu dengan sebisa mungkin yang ada pada kita. Yang kedua, ketika memang kita kesulitan ekonomi dan sebagainya, selain berusaha kita percayakan kepada Allah yang menjadi sang sumber berkat, sang sumber rezeki, sang sumber mukjizat untuk setiap kita yang bisa dilakukan dari banyak cara dan kali ini konteksnya melalui seekor ikan atau mungkin konteks kita sekarang hewan-hewan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita untuk tetap beriman dan, berusaha melakukan kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin.